Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi, salam sejahtera untuk kita semua, teman-teman Naga Lover dimanapun Anda berada. Kali ini saya akan berbagi testimoni kenapa saya memilih Nagaya sebagai aset masa depan saya, teman-teman. Baik, teman-teman, sebelum ketemu Nagaya, maksud saya sebelum ketemu Nagaya, saya juga dulu sering ya ikut-ikut bisnis investasi-investasi, bisnis-bisnis BO yang ujung-ujungnya scam ya, teman-teman. Sejak 2016 itu hampir rata-rata sampai dengan tahun 2020 hampir rata-rata BO yang saya ikuti scam. Nah, untungnya waktu itu saya masih kerja ya, jadi kalau misalkan scam ya saya tidak terlalu risau. Kalau sekarang karena sudah tidak kerja lagi ya tentu saja saya berpikir 1000 kali untuk ikut-ikut bisnis yang menjanjikan iming-iming profit pasti ya 1%, 2% per hari dan sebagainya. Nah, dari tahun 2020 itu akhirnya saya mengalami titik jenuh ya teman-teman, dimana titik jenuh saya ini adalah saya berpikir begini, kalau misalkan saya kehilangan uang, saya masih tidak terlalu masalah waktu itu, apalagi kondisi saya masih bekerja ya. Tapi yang saya pikirkan adalah karena bisnis ini kan rata-rata kita membangun network ya, membangun tim. Nah, yang saya pikirkan adalah ketika bisnis itu scam, itu akan menjadi beban moral buat kita semua ya, tentunya mengenalkan walaupun orang-orang yang kita ajak atau orang-orang yang kita kenalkan tidak secara langsung, tapi rata-rata mereka pasti yang namanya kerugian itu tidak siap ya, jadi mereka tidak siap terhadap resiko. Nah, di situ saya berpikir bahwasanya ini akhirnya akan mengurangi atau bisa saja menghilangkan trust orang terhadap saya ya, kepercayaan orang terhadap saya. Sebenarnya bukan tidak percaya terhadap saya, tapi yang jelas adalah ketika saya menawarkan peluang bisnis baru, mereka akhirnya tidak percaya dengan apa yang saya kenalkan, seperti itu ya teman-teman, karena mereka berpikir paling itu akan scam lagi. Oh ya teman-teman, saya lupa, saya kenalkan dulu, nama saya Alfian, saya salah satu founding leader di Nagaya ya. Nah, jadi saya akan memberikan testimoni kepada teman-teman semua bagaimana awal mula saya mengenal Nagaya. Di tengah titik jenuh saya tahun 2020 itu pas di penghujung air ya, atau di penghujung tahun 2020 memasuki tahun 2021 malam tahun baru, saya orangnya memang suka iseng, suka searching di Google, mencari peluang-peluang bisnis, mencari peluang-peluang investasi, seperti itu ya. Nah, kebetulan saya juga senang mempelajari yang namanya dunia kripto, walaupun saya bukan seorang trader, jujur saya bukan seorang trader ya. Tapi kalau saya melihat bagaimana perkembangan aset digital atau aset kripto ini sangat luar biasa, semakin menjamur. Namun ya itu tadi, kembali lagi bahwasanya banyak sekali peluang-peluang bisnis atau tawaran-tawaran investasi yang mengatasnamakan kripto akhirnya ujung-ujungnya scam. Nah, ini yang membuat saya juga jadi gimana untuk berinvestasi lagi ya, rasa ragu itu sebenarnya ada. Nah, tahun 2021 awal pas bertepatan malam tahun baru, saya coba searching di Google, saya mencari tentang dunia kripto, kemudian informasi bisnis dan investasi. Saya menemukan websitenya Nagaya. Jadi yang pertama kali muncul itu justru websitenya Nagaya yang saya temukan, padahal saya tidak pernah tahu apa itu Nagaya, saya tidak pernah mencari secara khusus atau pernah mendapatkan informasi sebelumnya tentang Nagaya. Jadi ketika saya melihat di website itu, di situ dijelaskan judulnya adalah hybrid cryptocurrency. Nah, saya penasaran apa itu hybrid cryptocurrency ya teman-teman. Kemudian setelah saya telusuri lagi website tersebut, saya masuk ke website Nagaya, kemudian saya carilah di YouTube, mungkin ada informasi-informasi tentang Nagaya yang bisa saya temukan. Nah, kebetulan pas waktu itu saya coba aja searching cari Nagaya gitu ya di YouTube. Yang saya temukan pertama itu adalah presentasinya Mas Dani ya,
mungkin masih baru sekali itu saya lihat presentasinya, jadi sangat luar biasa saya melihat konsep daripada Nagaya, yaitu hybrid cryptocurrency, di mana aset ini di backup oleh emas. Nah, artinya kalau selama ini yang saya pelajari tentang cryptocurrency kan hampir saya tidak mengenal yang namanya backup aset ya. Artinya seperti Nagaya ini asetnya di backup oleh emas. Yang saya tahu itu adalah stablecoin. Stablecoin itu mereka juga memang ada backupnya ya. Seperti USDT misalnya, backupnya adalah dolar. Nah, untuk emas ini saya belum pernah tahu sebenarnya. Kemudian ketika saya ikuti presentasi tersebut, saya lihat di Nagaya ini juga dia bukan hanya di backup emas, tapi emasnya itu bertambah terus ya. Nah, bagaimana emas ini bertambah? Nagaya ini menjalankan sebuah proyek ya. Artinya Nagaya akan membangun proyek-proyek ya. Nah, dari hasil proyek ini tadi, Nagaya akan menambahkan cadangan emasnya yang membackup setiap koin Nagaya tadi, sehingga kalau kita tahu bahwasanya kebanyakan rata-rata aset kripto di luar sana mereka tidak memiliki backup, sehingga nilainya sangat fluktuatif atau sangat volatile ya. Artinya dia bisa naik setinggi-tingginya namun bisa juga turun serendah-rendahnya, atau bahkan bisa sampai dengan nol. Nah, inilah yang menjadi kekhawatiran ketika saya ingin menjadi seorang holder. Walaupun saya misalkan contoh membeli aset kripto yang ada di market, namun sampai saat ini saya tidak lagi menyimpan aset kripto ya, karena saya berpikir tentang volatile. Nah, kemudian tahun 2017 apa 2018 saya sempat memang memiliki beberapa Bitcoin, kemudian Ethereum, tapi saya tidak terlalu meyakini bahwa aset ini bisa naik sampai seperti sekarang ini. Akhirnya saya jual semua ya, ketika aset ini tadi saya lihat harganya selalu fluktuatifnya tinggi, sehingga keyakinan saya untuk menyimpan lebih lama itu saya justru lebih banyak khawatirnya ketimbang yakinnya bahwa aset ini kalau saya simpan lama bisa bernilai lebih tinggi. Dan yang kedua, saya juga termasuk waktu itu salah satu orang yang nggak sabaran ya, dalam artian berinvestasi. Kenapa? Karena kalau saya lihat harganya naik dikit, udah untung-untung dikit jual gitu ya. Nah, ini akhirnya ketika harga sudah semakin mahal, justru saya tidak bisa lagi memilikinya, ataupun kalau bisa kita memiliki sangat-sangat sedikit lagi dan sangat rentan. Karena apa? Karena harganya sudah terlalu tinggi. Jadi kalau harganya terlalu tinggi, akhirnya potensi turunnya ini yang kita khawatirkan, atau yang saya khawatirkan ya, tiba-tiba anjlok selesai investasi saya. Nah, ini yang membuat saya merasa untuk berinvestasi di aset kripto itu masih sangat mengkhawatirkan. Nah, kemudian banyak juga peluang-peluang investasi yang menawarkan tentang aset-aset digital, aset-aset kripto ya, yang memberikan iming-iming 1%, 2% dan seterusnya. Tapi setelah saya pelajari dari aset kripto ini, ternyata rata-rata mereka membuat platform perdagangan ya, sehingga aset kripto ini tadi diciptakan sebagai platform perdagangan saja, bukan sebagai alat investasi untuk jangka panjang. Nah, bagi saya kalau misalkan aset seperti ini hanya untuk platform perdagangan, bukan untuk investasi jangka panjang, tentu saja nilai marketnya akan sangat sedikit potensinya untuk dia bisa memiliki nilai market tinggi. Kenapa? Karena setiap orang yang memegang hanya tujuannya untuk berdagang atau trading, teman-teman. Jadi itulah yang saya berpikir untuk menyimpan aset kripto yang sudah ada di market sekalipun, saya masih berpikir 2 kali sampai 3 kali ya untuk menyimpan aset itu. Nah, dengan konsep Nagaya yang tadi saya sebutkan adalah hybrid cryptocurrency, di mana Nagaya ini di backup oleh emas, dan emasnya itu selalu bertambah karena Nagaya menjalankan proyek-proyek real. Dari hasil proyek real ini tadi, Nagaya akan menambah cadangan emas, sehingga
harga koin kita itu lebih stabil ya teman-teman. Kenapa? Karena ada pelindung nilainya atau ada underlying asetnya. Nah, dari situ saya akhirnya penasaran sekali dengan Nagaya ini, apalagi dia menjalankan proyek, kemudian dari proyeknya pun membagikan profit sharing. Jadi saya melihat Nagaya ini hampir mirip dengan saham ya sistemnya, di mana dia menjalankan proyek, kemudian dari hasil proyek tadi dia akan membagikan berupa profit sharing kepada seluruh koin yang sudah beredar atau seluruh koin yang sudah berhak menerima pembagian profit sharing secara syariah ya, atau secara adil dan merata. Jadi berapapun keuntungan perusahaan di bulan tersebut yang akan dibagikan kepada sejumlah koin yang sudah berhak menerima, maka setiap koin menerima sama rata ya. Nah, disitulah saya tertarik untuk mengenal lebih jauh Nagaya. Kemudian saya masih mencari lagi informasi lain dan saya menemukan video pertama, yaitu interviewnya Pak Yohanes Chandra ya, selaku CEO Nagaya Technologies. Nah, beliau ini yang sangat luar biasanya adalah seorang CEO yang menyampaikan tentang resiko berinvestasi. Jadi beliau tidak menyampaikan keuntungan dulu, karena beliau selalu menekankan adalah artinya tidak semua bisnis itu selalu untung, pasti ada yang namanya resiko kerugian. Nah, pertanyaannya adalah apakah setiap orang bisa menerima kerugian? Mungkin pada saat mereka untung mereka senang, tapi ketika mengalami kerugian mereka tidak senang. Nah, di sini saya melihat bahwa CEO kita ini CEO kita Pak Yohanes ini dia menyampaikan risiko investasinya dulu, bukan keuntungannya dulu ya. Nah, Nagaya dia membuat suatu konsep bisnis di mana memiliki manajemen risiko. Dari manajemen risikonya itu ya adalah dengan membackup koin kita tadi dengan emas. Artinya dengan adanya emas ini otomatis nilai aset kita lebih stabil, kemudian secara resiko kita juga akan sangat minim. Kenapa? Bisa diminimalisir maksud saya. Kenapa? Karena Nagaya ini menjalankan proyek, ketika proyeknya misalkan gagal sekalipun kita masih ada keamanan ya, artinya ada emas yang membackup tadi sebagai hak milik kita. Berbeda dengan kita investasi aset-aset kripto lainnya, di mana mereka rata-rata hanya mengandalkan sentimen market. Artinya ketika market menawar lebih tinggi maka kita untung ketika kita membeli aset tersebut di harga murah. Namun ketika marketnya tidak bagus atau sedang negatif, otomatis kita akan mengalami yang namanya kerugian, bahkan bisa kehilangan uang kita ya. Kenapa? Karena aset mereka tidak memiliki underlying atau tidak memiliki backup. Nah, di Nagaya kita sudah dilindungi aset kita tadi dengan emas. Dan satu hal yang menarik lagi adalah bahwa konsep dari Nagaya ini, ketika kita memegang koin Nagaya, adalah Nagaya itu sebagai bukti digital kepemilikan sejumlah emas. Artinya ketika kita memegang suatu alat bukti ya, sebagai alat bukti pemegang kepemilikan atau hak kepemilikan sebuah aset, tentu saja bukti ini tadi bisa kita gunakan sebagai jaminan atau untuk mengklaim hak atas sejumlah emas yang kita miliki di Nagaya. Ketika harga Nagaya itu misalkan tidak terlalu tinggi-tinggi banget, atau tidak penawaran orang di market nanti tidak terlalu tinggi ya, atau senilai dengan emas yang membackup. Nah, artinya kita tetap masih untung karena secara nilai dasarnya adalah emas, dan emasnya ini selalu bertambah. Nah, ini yang membuat saya menarik di Nagaya ya, dengan adanya backup emas ini. Kemudian dari proyek tadi, proyeknya menambahkan emas sehingga emasnya terus bertambah, sehingga hak atas emas kita juga akan terus bertambah. Karena saya dulu punya impian bagaimana saya bisa menabung emas ya, namun sampai
saya tidak bekerja lagi, saya belum bisa menabung emas, dan alhamdulillah saya diketemukan dengan Nagaya, akhirnya saya bisa menabung emas ya, dengan bukti kepemilikan yaitu aset digital tadi. Nah, namun apakah Nagaya itu nanti ketika di market orang akan menilai bahwa koin Nagaya itu senilai dengan emas yang membackup pada saat itu? Jadi tidak seperti itu ya teman-teman, karena hukumnya adalah supply and demand. Jadi Nagaya kita ini hanya ada 50 juta ya, 50 juta koin. Kemudian ketika di market penawarannya lebih tinggi, tentu ketika permintaannya lebih tinggi, tentu nilai Nagaya ini akan naik ya, tergantung tadi supply and demand. Nah, yang kedua adalah ada alasan kita untuk menahan aset ini. Kenapa? Kalau orang tidak menawar lebih tinggi daripada nilai emas yang membackup pada saat itu, tentu kita tidak akan melepas. Kenapa? Karena kita tahu bahwa bulan besok ketika Nagaya membagikan profit sharingnya, maka otomatis emas kita juga nambah secara jumlahnya ya, secara kuantitinya. Nah, ketika emas ini nambah, otomatis nilai Nagaya itu akan naik ya. Tidak mungkin Nagaya di saat ini di backup sekian gram emas, bulan besok bertambah emasnya, harganya akan tetap. Nah, ini kan sesuatu yang tidak mungkin, itu yang pertama. Jadi ada alasan orang untuk menahan aset ini lebih lama, tidak seperti aset-aset yang lain yang mudah sekali orang melepas sehingga di marketnya supply and demandnya sulit terjaga. Sedangkan di Nagaya kita ada potensi yang sangat luar biasa, yaitu dimana supply and demand ini terjaga. Suatu contoh, semisal ketika orang menawar aset saya lebih rendah atau sama dengan nilai backup emasnya pada saat itu, tentu saja saya tidak akan melepas. Kenapa? Pertama, emas saya bertambah. Yang kedua, saya mendapatkan profit sharing ya dari hasil proyek tadi. Jadi kalau orang tidak menawar lebih tinggi daripada nilai emas yang membackup pada saat itu, tentu saja saya tidak akan melepas. Seperti itu teman-teman. Nah, jadi konsep ini yang mendasari saya sangat luar biasa ya, konsep daripada Nagaya ini. Kemudian saya lihat lagi dari segi legalitas ya, walaupun kita tahu bahwa aset digital itu atau cryptocurrency itu sebenarnya rata-rata mereka tidak memiliki tidak memiliki legalitas. Yang memiliki legalitas itu adalah bursa perdagangan atau tempat jual beli aset digital itu sendiri. Artinya marketplace-nya daripada aset kripto itu, itulah yang memiliki perizinan. Sementara untuk industri cryptocurrency-nya sendiri secara regulasi pemerintah Indonesia itu belum mengatur tentang industri cryptocurrency secara resmi ya. Yang diatur itu hanya komoditas perdagangan, atau kripto ini dianggap sebagai aset komoditas sehingga bisa diperdagangkan ya, seperti itu. Dan yang sudah mendapatkan izin adalah bursa perdagangannya atau marketnya, seperti itu teman-teman. Jadi suatu contoh misalkan Bitcoin, kita tahu Bitcoin itu kan yang membuat saja tidak jelas ya, tapi kenapa bisa diperdagangkan di Indonesia atau diperdagangkan di market. Nah, artinya bukan Bitcoinnya sebenarnya yang ada izin resminya di Indonesia, tapi market yang memperdagangkan. Ini yang perlu teman-teman pahami ya. Nah, kita beruntung menurut saya di Nagaya ini. Kenapa? Karena kita aset yang kita miliki ini benar-benar aset yang ada perusahaannya, yang jelas perusahaannya, yang jelas legalitasnya dan terdaftarnya di Singapura ya. Nah, artinya kalau kita melihat dari regulasi pemerintah, tentu Singapura menjadi salah satu negara yang sudah diakui di seluruh dunia tentang regulasi aset kripto ya. Jadi di Singapura itu sudah jelas tentang peraturan cryptocurrency. Nah, dari situlah saya melihat bahwa artinya ketika saya memegang Nagaya, saya sangat yakin ini bukan perusahaan abal-abal atau bukan hanya sekedar koin-koin komunitas seperti kebanyakan di luar sana, di mana mereka menciptakan komunitas-komunitas sendiri, kemudian menciptakan platform-platform perdagangan sendiri dengan iming-iming
dengan iming-iming aset mereka itu tadi akan bernilai tinggi ya di masa depan. Tapi kita tahu sendiri bahwasanya industri cryptocurrency semakin lama semakin berkembang, semakin lama semakin banyak. Tentu saja kalau mereka kalah bersaing, kalah dalam berkompetisi, dan komunitasnya ini tadi tidak ada alasan untuk mempertahankan aset mereka, akhirnya aset ini tadi akan menjadi aset sampah yang tidak berguna ya. Kenapa? Karena mereka hanya mengandalkan komunitasnya saja. Artinya ketika ada penawaran-penawaran yang lebih menarik, penawaran-penawaran yang lebih bagus, komunitasnya ini tadi perlahan-lahan akan bergeser, berganti ke komunitas yang baru ya. Nah, sehingga aset ini tadi akan ditinggalkan. Ketika ditinggalkan, otomatis saja akhirnya siapa yang dirugikan? Yang dirugikan adalah orang-orang yang sudah membeli terlanjur mahal ya, atau bahkan orang-orang yang sama sekali belum mendapatkan keuntungan atau benefit daripada aset yang mereka buat tadi, karena aset mereka hanya benar-benar mengandalkan komunitas. Nah, sama halnya dengan aset-aset kripto yang sudah ada di market sekalipun, kalau menurut saya, mungkin teman-teman punya analisis sendiri ya, tapi menurut saya adalah kita akan sulit memprediksi suatu kripto itu akan punya nilai di masa depan atau tidak ya, kecuali seperti Bitcoin, Ethereum, dan lain sebagainya. Mungkin karena mereka sudah lebih dulu dan sudah dipercaya. Kalau kayak Ethereum karena mungkin blockchain-nya banyak digunakan oleh token-token atau koin-koin yang menumpang dalam blockchain mereka ya. Jadi kalau koin itu sebenarnya tidak menumpang blockchain, tapi token maksud saya. Jadi token-token yang menumpang pada sistem jaringan blockchain-nya Ethereum. Nah, sehingga Ethereum ini tadi benar-benar banyak kegunaannya. Dari situlah kepercayaan orang terhadap Ethereum tadi semakin tinggi, akhirnya harganya semakin naik ya. Nah, bagaimana dengan aset-aset kripto yang lain yang baru memulai, startup yang baru memulai untuk membangun komunitas? Untuk mendapatkan trust, kepercayaan itu kan tidak mudah ya teman-teman. Artinya ketika tadi yang saya bilang bahwa ketika trust itu beralih ke tempat lain, otomatis aset tadi akan kehilangan nilai ya, atau bahkan bisa saja jadi nol. Nah, ini yang tidak nyamannya di cryptocurrency apabila kita hanya sekedar ikut-ikutan. Nah, tapi bagaimana dengan Nagaya? Kita tahu bahwa Nagaya ini adalah aset kripto yang di backup emas, dan emasnya selalu ditambahkan, dan kemudian Nagaya ini sebagai bukti kepemilikan, sehingga bagaimanapun juga komunitas daripada Nagaya itu akan sangat solid ya, akan sangat solid ke depannya. Kenapa? Karena mereka tahu emasnya nambah dan mereka mendapatkan profit sharing ya. Nah, disinilah kekuatan daripada Nagaya menurut saya. Ini menurut analisa pribadi saya. Nanti teman-teman silahkan buat analisa sendiri ya. Dan kemudian untuk kita membeli suatu aset, tentu yang kita harapkan adalah kenaikan nilai, bukan aset yang naik turun ya. Artinya naik turunnya sangat mengerikan. Kalau Nagaya dia juga akan naik turun, tapi tidak akan pernah jatuh di bawah nilai emas yang membackup pada saat itu, sehingga kita sebagai investor atau sebagai holder tentu akan merasa nyaman. Nah, berbeda kalau misalkan kita adalah seorang trader, mungkin kita memilih aset-aset yang tingkat volatilitasnya tinggi. Tapi kalau kita sebagai seorang holder atau sebagai seorang investor yang untuk jangka panjang, tentu Nagaya menjadi pilihan untuk kita semua ya teman-teman. Nah, tadi saya sempat singgung bahwasanya di luar sana kan aset kripto itu tidak ada, rata-rata mereka tidak memiliki legalitas atau roadmap yang jelas, atau perusahaannya yang jelas ya, atau developernya yang jelas. Nah, tentu saja ketika kita sudah telanjur membeli aset mereka ini tadi dan nilai aset itu menjadi nol atau turun tidak sesuai dengan apa yang kita harapkan,
tentu kita tidak bisa bertindak apa-apa ya, karena itu adalah resiko kita. Kita sebagai pembeli, kita sudah tahu, sudah paham bahwa aset ini tadi tidak ada jaminan bahwa harganya pasti akan naik. Sama halnya seperti aset-aset yang sekarang sudah ada di market sekalipun. Tidak ada jaminan bahwa suatu aset itu pasti akan naik atau pasti akan memberikan keuntungan. Namun ketika kita berspekulasi dan kita meyakini bahwa aset itu tadi bisa memiliki nilai, yaitu kembali kepada diri kita masing-masing. Kalau kita meyakini ya silahkan gitu ya. Nah tapi kalau menurut saya di Nagaya, karena ada emas yang membackup ini tadi, tentu dan emasnya bisa diklaim ya, itu yang paling penting, emasnya bisa diklaim. Artinya kita akan merasa nyaman ketika nilai aset ini tadi tidak sesuai dengan apa yang kita harapkan, namun kita masih memiliki emas yang bisa kita klaim. Nah ini yang luar biasa ya. Artinya secara resiko perusahaan ikut bertanggung jawab untuk bagaimana asetnya ini tadi terus memiliki nilai di masa depan. Ini yang menurut saya sangat luar biasa, sehingga ketika saya kenal Nagaya ini, saya sangat penasaran ya. Keesokan harinya saya mencari lagi informasi tentang Nagaya ini, dan saya juga agak heran karena dari 2018 kalau saya lihat Nagaya ini, tapi tidak terlalu dikenal masyarakat luas ya. Apalagi saya main bisnis investasi sejak 2016, tapi kok saya tidak kenal Nagaya, sedangkan Nagaya di tahun 2018 sudah ada. Nah akhirnya dari rasa penasaran saya ini tadi, saya keesokan harinya di tanggal 1 saya cari lagi informasi tentang Nagaya ini. Siapa tahu ada orang yang bisa saya hubungin, bagaimana saya mencari informasi tentang Nagaya ini ya. Dan saya kembali lagi ke websitenya Nagaya, ke Google searching tadi saya kembali, kemudian di situ saya cari kontak-kontak, nomor HP yang bisa saya hubungi, ternyata tidak ada. Tapi saya menemukan akun Facebook, lalu saya masuk ke Facebook ya. Nah pada saat saya masuk ke Facebook itu ada 2 kontak yang saya WA. Kontak pertama itu saya hubungi tapi tidak ada respon. Nah kontak kedua yang saya hubungi, beliau respon ya. Ternyata beliau adalah salah satu tim manajemen Nagaya, yaitu Ibu Yulia Yolanda ya. Ibu Yulia Yolanda. Nah beliau ini adalah Chief Operation Officer-nya Nagaya. Jadi saya sangat beruntung ketika saya rasa penasaran saya terhadap Nagaya, justru saya dipertemukan dengan orang yang tepat, orang yang langsung di pihak manajemen ya. Jadi bukan lagi saya ketemu Nagaya ini dari upline atau dari leader atau dari apa. Jadi saya tidak memiliki upline teman-teman, tapi justru saya langsung kontak ke manajemen Nagaya. Nah dari situlah, dari Bu Yulia Yolanda ini tadi, saya penasaran, saya tanya-tanya beliau sedikit tentang Nagaya. Saya tidak terlalu banyak tanya tentang legalitas dan sebagainya. Kenapa? Karena saya sudah melihat di video presentasinya ya. Nah jadi saya akhirnya nanya sama Ibu Yulia Yolanda bagaimana saya bisa bergabung. Kemudian beliau bilang nanti akan kita buatkan akun. Nah sampai 2 hari, kalau nggak salah 3 hari ya, kebetulan memang waktu itu masih tahun baru, jadi Ibu Yulia Yolanda juga mungkin sibuk ya. Tapi karena rasa penasaran saya, justru saya yang mengejar beliau bagaimana saya bisa punya akun Nagaya. Dan waktu itu saya masih beli Nagaya itu di harga 18.000 atau 1,1 dolar ya. Dan saya mulai di Nagaya ini dari 27 koin. Alhamdulillah sampai video ini saya buat, saya sudah memiliki 702 koin. Target saya insya Allah 1.000 sampai 10.000 koin Nagaya yang saya miliki. Nah mungkin itu aja testimoni saya untuk untuk hari ini, maksud saya untuk hari ini. Semoga testimoni ini bermanfaat untuk teman-teman semua Nagaya lovers dimanapun Anda berada, sehingga ini menjadi kekuatan kita bahwasanya Nagaya ini sangat-sangat jelas ya.
kalau saya bilang Nagaya ini bukan hanya aset digital, tapi Nagaya ini real asset, real company, real project ya. Karena Nagaya memiliki underlying asset dan underlying project. Oke teman-teman, semoga teman-teman semakin semangat, tetap terus kembangkan sayap, kenalkan Nagaya ke seluruh Indonesia, bahkan mancanegara, dan kenalkan ke orang-orang dekat teman-teman. Karena dengan memiliki satu Nagaya saja mereka sudah bisa berpotensi untuk memiliki aset masa depan yang punya nilai sangat luar biasa nanti ya. Karena prediksi aktuaria Singapura itu satu koin Nagaya kita dalam waktu 5 tahun atau kurang itu sudah mencapai 100 US dollar. Nah, sejak video ini saya buat, teman-teman masih mendapatkan harga di 2,06 dolar atau sekitar 33.990 rupiah. Keputusan ada pada teman-teman semua. Saya hanya berbagi informasi tentang Nagaya. Salam sukses, semangat selalu, orang cerdas pilih Nagaya. Kalau saya bilang sekarang ini bukan cerdas lagi, tapi kita jenius dalam berinvestasi ya. Jadi jenius itu gemar menabung dan investasi untuk kesejahteraan di masa depan. Oke teman-teman, salam sukses untuk kita semua. Nagaya Go Exchanger.